Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan soal yang ke-5 di part 2 ini, langsung saja jumlah semua bilangan asli antara 1 dan 100 yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 6 sama dengan, untuk bilangan asli kan kita tahu ya, bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai ini yang diketahui adalah 100 yang habis dibagi 4. Yang habis dibagi 4 itu kan kita tuliskan dulu, berarti 4, terus apa lagi, 8, terus 12, 16, terus 20 dan seterusnya sampai 100 kan gitu. Nah, tetapi dia itu tidak habis dibagi 6 ya. Jadi jumlah semua bilangan itu yang habis dibagi 4 tetapi dia itu tidak habis dibagi 6. Nah, berarti tidak habis dibagi 6 berarti 4 termasuk, 4 termasuk, 8 termasuk. Lah ini 12 tidak termasuk. Terus apalagi 16 termasuk, 20 termasuk, ada lagi nanti 24 juga tidak termasuk. Berarti ini kita klasifikasikan dulu untuk yang dia itu habis dibagi 6 tetapi juga habis dibagi 4. Berarti di sini 12, 24, terus 36 dan seterusnya. Lah, berarti di sini kan akhirnya sampai ke 96 kan gitu ya. 96. Sedangkan di sini berarti bisa sampai sebelumnya 100 yang bisa dibagi 6 berarti 194 apa ya, 90. Coba kita kali 6 dikali dengan 12. Coba 6 kali 12 12 6 7 masih tetap. Terus bisa lagi coba 15, coba 6 berarti 90 ya. 3 ini 90 berarti 96. Nah ini tuh 96 juga. Nah, untuk ini berarti kita ini kan dulu. Jadi kan ini kan rentang antara 1 sampai 100 yang dia itu bisa dibagi 4. Sedangkan ini rentang 1 sampai 100 yang dia itu habis dibagi 6 tetap, dan dia itu juga habis dibagi 4 ya, seperti itu. Lah, terus bagaimana cara menghitungnya? Kita cari SN nya dari ini juga dicari SN nya juga, seperti itu. SN nya dari ini, SN itu kan rumusnya N/2 2A ditambah N-1 kali B kan gitu ya. Nah, di sini kita cari untuk 96 ini dulu, itu sebenarnya suku keberapa. Nah, kita cari menggunakan apa? Menggunakan UN kita kita cari A plus N-1 kali B. UN nya 96 sama dengan A, suku pertamanya 4 ditambah N-1, N nya belum kita ketahui, B bedanya itu 4. Sekarang 96 4 ditambah 4N dikurangi 4, kita coret saja. 4N sama dengan 96, berarti N nya sama dengan 24 kan gitu ya. Oh, N nya ini suku ke 24, berarti di sini dicari S24
sama dengan 24 dibagi 2. 2 dikali A nya 4 ditambah dengan N-1. 24 kurangi 1 yaitu 23 dikali dengan B, bedanya 4. Ini kita hitung berarti 12. Ini 2 kali 4 8 ditambah 23 dikali 4. 12 8 9 ya, 92. 12 dikali dengan 100 berarti 1200. Ini totalnya ya, ini totalnya. Sekarang kita cari yang ini, S dari ini. Nah, 96 ini berapa juga, jadi kita cari juga. Nah, UN-nya 96 sama dengan A nya itu 12 ditambah dengan N-1, bedanya juga 12. Jadi di sini 12 ditambah dengan 12N dikurangi 12, ini 96. Ini boleh dicoret. 12N sama dengan 96. N-nya sama dengan 12 kalikan 8 nih, coba ya. 12 kali 8 96 ya. Oh, berarti di sini N-nya 8. Berarti di sini kita hitung untuk SN-nya S8 sama dengan 8 dibagi 2. 2 dikali A-nya itu 12 ditambah dengan N-1 berarti 7 dikali dengan B, bedanya berapa? Bedanya adalah 12. Di sini tinggal 4. 2 kali 12 24 ditambah dengan 7 kali 12 84 kan gitu ya. Di sini 4 dikali dengan 108 sama dengan berapa? Kita cari dulu 108 dikali dengan 4. 32 0 3 di sini 4. 432. Jadi karena kita mencarinya yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 6, berarti yang ini 1200 dikurangi 434. Jadi 1200 dikurangi 432. Kita gunggung susun aja di sini 1200, ini 432 8. Di sini 9 kurangi 3 6, ini kurangi 1 11 kurangi 4 itu 7. Berarti di sini hasilnya adalah 768. Sekarang soal yang ke-6, diketahui jumlah barisan aritmatika dengan suku ke-1, suku kedua dan suku ke-6 membentuk barisan geometri. Ya. Jumlah ketiga suku tersebut adalah 42. Beda dari barisan aritmatika tersebut adalah di sini diketahui barisan aritmatika ya, suku pertama, suku kedua dan suku ke-6 kan gitu. Suku pertama kita ingat dulu, untuk barisan aritmatika kan rumusnya A ditambah N-1 kali B. Kan gitu ya. Kalau suku pertama berarti di sini sama halnya dengan A kan gitu. Untuk suku kedua berarti A ditambah dengan N-1, N-nya 2 dikurangi 1 berarti 1 kali B berarti B. U6 juga sama, berarti A ditambah dengan N-1 berarti N dikurangi 1, 6 dikurangi 1 5, berarti di sini 5B. Seperti itu. Nah, dari barisan ini itu membentuk suatu barisan geometri. Kita ingat untuk membandingkan rasio. Rasio itu adalah UN dibanding UN-1 kan gitu ya, atau sesudahnya dibagi sebelumnya. Kita bisa mencari itu dengan cara, berarti di sini U2 dibagi U1 atau sama halnya dengan U, ini karena
ini samanya U3 ya. Kalau di dalam geometri ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, berarti U3 di sini U3 nya geometri ya. Ini suku pertama, ini aritmatika, R, ini geo nya berarti di sini suku pertama, di sini suku kedua, di sini adalah suku ketiga, atau di sini bisa ditulis U3 dibagi dengan U2, atau bisa dituliskan A ditambah B dibagi dengan A sama dengan U3 dibagi U1, A ditambah 5B dibagi dengan A ditambah B. Ini bisa kita kalikan silang, berarti menjadi A plus B, ini juga A plus B. Ini juga dikalikan silang ke sini, berarti A dikali dengan A plus 5B. Kita kalikan silang, A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nanti ini dikalikan sendiri ya, bisa ya. Di sini juga sama, A kuadrat ditambah dengan 5AB. Ini boleh kita coret atau boleh kita hilangkan. 2AB bisa kita pindahkan ke kanan menjadi 5 dikurangi 2 berarti 3AB. Ini menjadi B kuadrat, karena ini B sama-sama B berarti boleh dicoret menjadi B sama dengan 3A. Sekarang jumlah ketiga suku tersebut adalah 42, berarti A ditambah dengan A plus B ditambah dengan A plus 5B sama dengan 42. A tambah A tambah A, 3A ditambah B ditambah 5B, 6B sama dengan 42. Padahal di sini B nya itu adalah 3A, berarti 3A ditambah dengan 6 kali 3A sama dengan 42. 3A ditambah dengan 6 kali 3, 18A sama dengan 42. 3 tambah 18, 21A sama dengan 42. A nya sama dengan 42 bagi 21 yaitu 2. Jadi beda barisan aritmatika tersebut adalah bedanya sama dengan 3A. A nya berapa? 2, berarti bedanya sama dengan 6. Selesai. Sekarang soal yang selanjutnya, umur Fajar, Zul, dan Akhyar membentuk barisan geometri. Jumlah usia mereka itu 39 tahun. Perbandingan usia Akhyar dan Zul itu 3 dibanding dengan 1. Fajar berumur paling muda. Jadi usia Fajar itu adalah, nah, untuk yang suku pertama berarti nanti Fajar ya. Fajar, suku yang kedua berarti Zul, suku yang ketiga berarti Akhyar. Nah, untuk ini karena dia itu jumlah usia mereka 39 tahun, berarti dapat diartikan U1 ditambah U2 ditambah U3 itu sama dengan 39 tahun. Atau kalau karena di sini barisannya itu geometri, berarti di sini nanti A ditambah dengan AR pangkat N-1 kan, karena N nya ini 2, berarti ini pangkatnya 1 saja ditambah dengan U pangkat AR pangkat 2 sama dengan 39. Sekarang di sini kita bisa membandingkan antara usianya Akhyar dan Zul itu adalah 3 dibanding 1. Nah, padahal Akhyar ini kan berarti Fajar, ini Fajar, ini Zul, ini Akhyar kan gitu. Akhyar dibanding dengan Zul itu adalah 3 dibanding 1. Berarti perbandingannya seperti ini. AR pangkat 2 atau yang disebut tadi Akhyar ya, dibanding dengan Zul. Zul itu adalah AR sama dengan 3 dibanding dengan 1. Boleh seperti ini kan. Ini boleh dicoret ya. Ini juga boleh. Berarti ini jadi sisanya R sama dengan 3 dibagi 1 sama dengan 3. Oh, rasionya adalah 3. Ya, kita sudah ketemu rasionya. Sekarang pertanyaannya adalah Fajar berumur paling muda. Usia Fajar adalah, nah di sini untuk Fajar berarti kan A kan seperti itu ya. Nah di sini ada
rumusnya tadi A ditambah dengan AR ditambah dengan AR pangkat 2 sama dengan 39. Sedangkan R tadi itu 3 kan gitu. Ini boleh A nya ini dikeluarkan dulu, ini sisanya diambil A sama dengan 1 ditambah ini diambil A adalah R, kalau ini juga diambil A yaitu R pangkat 2 sama dengan 39. Kita masukkan atau substitusikan R nya, A dikali dengan 1 ditambah 3 ditambah 3 pangkat 2 ya ini ya, langsung saja 9 sama dengan 39. Di sini A 1 tambah 3 4 tambah 9 13, berarti di sini sama dengan 39. A nya sama dengan 39 dibagi 13. A sama dengan 39 dibagi 13 yaitu 3. Nah, karena di sini untuk untuk fajar tadi itu paling mudah, atau ketika kita rumuskan sebagai barisan geometri adalah A, maka umur dari fajar itu adalah 3 tahun, seperti itu. Maka umur dari fajar adalah 3 tahun ya, karena di sini satuannya adalah tahun, seperti itu. Untuk soal yang selanjutnya, tali dipotong menjadi 4 bagian membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan pertama dan terakhir adalah 10 cm dan 270 cm, berapa panjang tali semula? Berarti di sini ada tali ya, ada tali, dia itu dibagi menjadi 4 bagian, 1 2 3 dan 4 kan gitu. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Untuk panjang mula-mula atau yang pertama dan terakhir itu adalah 10, di sini 270 cm. Berapakah panjang tali semula? Kalau kita lihat dari sini, karena di sini membentuk suatu barisan, ini ada kata kunci yaitu barisan geometri, berarti U1 itu sama dengan 10 kan itu ya, sedangkan U4 itu sama dengan 270. Kita rumuskan sebagai geometri. U1 itu kan sama dengan A kan gitu ya, A sama dengan 10, sedangkan U4 berarti AR pangkat 3 sama dengan berapa? 270. Lah sekarang kita cari untuk R nya dulu. Boleh dengan cara bagaimana? Boleh ini kita substitusikan di sini ya. Jadi 10 dikali dengan R pangkat 3 sama dengan 270. R pangkat 3 sama dengan 270 dibagi 10 yaitu 27. R nya sama dengan berapa kali berapa yang hasilnya 27, yaitu 3. Oh, A nya sudah ketemu 10, R nya sudah ketemu 3. Tinggal karena berapa panjang tali semula, berarti kan artinya U1 ditambah U2 tambah U3 tambah U4, atau yang disebut dengan boleh kita pakainya SN. S berapa? S4 kan itu ya. SN dulu kan ada 2, kita ingat SN itu ada 2, A R pangkat N min 1, dan SN yang kedua A 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah ini untuk yang R nya itu lebih dari 1, di sini untuk yang R nya kurang dari 1, berarti kita pakainya, karena rasionya itu adalah 3, berarti kita pakai rasionya yang atas, berarti kita pakai rumus yang atas S4. Karena kan di sini sukunya kita keempat, berarti S4 sama dengan A nya itu 10 dikali dengan R rasionya yaitu 3 pangkat N nya itu 4 dikurangi 1 dibagi dengan R nya berapa?
R-nya 3 dikurangi 1. Tinggal kita rumuskan 10 dikali dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 kita sejajarkan ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3, yaitu 81 ya. 81 dikurangi 1 dibagi dengan 3 kurangi 1, 2. Boleh kita coret di sini. Berarti 5 dikali dengan 80. 5 kali 8 40 tambah 01 berarti 400. Selesai.